Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Arif Hardika. Pada kali ini kita akan membahas mengenai Organisasi Pergerakan Nasional Perjuangan Bangsa Indonesia sebelum abad ke-20, yaitu pada abad ke-18 dan abad 19. Perjuangan yang dilakukan kecenderungan adalah perjuangan fisik yang dilakukan di berbagai daerah dengan para pemimpin yang karismatik. Tetapi perjuangan itu kecenderungan masih belum terorganisir. Beda halnya perjuangan yang dilakukan pada awal abad ke-20. Perjuangan yang dilakukan rakyat Indonesia untuk menggapai Indonesia merdeka ini sudah berorientasi pada diplomasi dengan cara mereka bergerak dengan menggunakan organisasi-organisasi pergerakan nasional dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Dan pada kesempatan kali ini nanti akan dijelaskan berbagai organisasi pergerakan nasional, yang mana organisasi pergerakan nasional tersebut ada yang memiliki paham kooperatif dan radikal terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tetapi kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidi Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan Study Fund. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidi Sudirohusodo dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidi Sudirohusodo lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Hos Cokro Aminoto. Setelah menjadi Sarekat Islam, keanggotaan Sarekat Islam menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. Adapun yang disebut dengan Sarekat Islam Putih adalah SI yang berpusat di Yogyakarta. Tokoh tergabung dalam organisasi ini adalah Haji Agus Salim dan Agus Muiz. Sementara untuk Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Semaun, Alimin, dan Sono. Indisci Partij. Indisci Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Dr. Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, RM Suwardi Suryadiningrat atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka kemudian dikenal sebagai tiga serangkai. Indisci Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritik tersebut ditujukan melalui tulisan RM Suwardi Suryadiningrat yang berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Karena itu, pada tanggal 4 Mei 1913, Indisci Partij dianggap sebagai partai terlarang dan ketiga tokohnya diasingkan ke negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya organisasi ini diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasayangan dan RM Noto Sunoto. Kemudian pada tahun 1925, Indische Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda.
Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut dengan Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Indische Sozialdemokratische Vereniging (ISDV). ISDV didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Snevely, anggota Panitia Buruh Sosial Demokrasi Belanda, dan rekan-rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tidak lama kemudian kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920. PKI diketuai oleh Semaun dengan Darsono sebagai wakil ketua dan Bergsma sebagai sekretaris partai. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Alimin Prawirodirjo dan Muso. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat aksi ini, PKI dianggap sebagai partai terlarang serta tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah dan Boven di Gul. Organisasi Pergerakan Nasional yang selanjutnya ini adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI berdiri tanggal 23 Mei 1920. Paham komunis pertama kali diperkenalkan oleh seorang Belanda bernama Snevely. Ia mendirikan organisasi yang bernama Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV di Semarang tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang tergabung dalam ISDV antara lain Semaun, Darsono, dan Alimin. Tujuan PKI adalah melaksanakan garis politik yang ditetapkan komunisme internasional atau Komintern dengan cara mengusir penjajah Belanda dan mendirikan negara komunis Indonesia. Untuk memperbanyak anggota dan menyebarluaskan komunisme, PKI menyusup ke dalam SI atau Serikat Islam, sehingga akhirnya SI terpecah menjadi SI Putih dan SI Merah. Yang selanjutnya, di sini berkaitan dengan faktor yang menyebabkan PKI berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama, propaganda yang sangat menarik yang dilakukan oleh PKI. Yang kedua, memiliki pemimpin yang berjiwa kerakyatan. Yang ketiga, pandai merebut massa rakyat yang tergabung dalam partai lain. Yang keempat, sikapnya yang sangat tegas terhadap pemerintah kolonial dan kapitalis. Dan yang kelima, di kalangan rakyat terdapat harapan bahwa PKI bisa mengganti Ratu Adil yang diterapkan oleh Hindia Belanda. Partai Nasional Indonesia. Pada awalnya, PNI adalah perkumpulan yang dibentuk Insinyur Soekarno yang bernama Algemene Study Club pada tahun 1925. Karena adanya perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tanggal 4 Juli 1927, tokoh-tokoh yang tergabung adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggota PNI semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkoepradjo, Mas Kun, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangan, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat.